ya pengantar ilmu negara itu cabang-cabangnya apa saja ya? Nah, jadi aku mulai dari pengertian sama istilahnya dulu ya. Istilah ilmu negara itu berasal dari bahasa Belanda, Stadler, yang diambil dari itu bahasa Jerman, Staatsrecht. Nah, dalam bahasa Inggris disebut the General Theory of State atau Political Theory. Istilah ilmu negara pertama kali diperkenalkan oleh George Ladenek yang disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Nah, George Ladenek ini memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Di Indonesia itu universitas yang pertama kali menggunakan istilah ilmu negara adalah Universitas Gajah Mada ada di Jogja. Nah, menurut Karenberg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara. Selanjutnya, Pak Karenberg berpendapat bahwa ilmu negara merupakan cabang pendidikan ilmiah yang masih muda, walaupun menurut sifat dan hakikatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua. Nah, sebenarnya ilmu negara sudah dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno. Nah, kualitas negara itu ada banyak banget nih. Jadi yang pertama itu ada sisi penjelasan sosiologis, itu ada teori sifat hakikat negara, teori terjadinya negara, teori pembenaran hukum negara, sama teori kehidupan negara. Yang kedua itu ada sisi tinjauan juridis, teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan, teori kedaulatan, teori institusi negara, serta teori institusi negara. Yang ketiga itu ada teori konstitusi. Yang pertama teori konstitusi, kedua teori lembaga perwakilan, ketiga teori seni pemerintahan, yang keempat teori kerjasama antar negara, dan yang terakhir teori alat-alat perlengkapan negara. Nah, sejarah perkembangan ilmu negara sendiri itu ada pertama dari Yunani kuno. Beberapa pemikir yang terkenal pada zaman ini antara lain Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Yang penting sudah dijelaskan oleh Ibu di kelas lain. Yang pertama itu ada Socrates, seorang filsuf dan ahli negara Yunani. Pemikiran tentang negara adalah bahwa negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan objektif yang asal mulanya berpangkal pada hati manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus diikuti oleh para pemimpin atau penguasa yang dimiliki secara saksama oleh masyarakat. Yang kedua itu ada Plato. Nah, Plato ini banyak sekali ajaran Plato yang menerangkan tentang negara, mulai dari asal mula bentuk negara, rakyat negara, kriteria pemimpinan negara sampai ke bentuk negara. Salah satu yang paling kena tema adalah ajaran siklus negara. Plato berpendapat kunci dari negara adalah aristokrasi atau pemerintahan dipegang oleh kalangan cerdik pandai yang berpedoman pada keadilan. Apabila aristokrasi tidak dijalankan dengan baik, maka akan berubah menjadi demokrasi atau tindakan penguasa hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa itu sendiri. Yang ketiga itu ada Aristoteles. Menurut prinsip Plato, orang yang memiliki Skandal Zulkarnain atau Alexander the Great, pencipta kerajaan dunia imperium. Perbedaan Aristoteles dengan Plato adalah terletak pada pola pikirnya. Jika Plato pencipta ajaran idealis, sedangkan Aristoteles adalah pencipta ajaran realisme. Banyak ajaran-ajaran Aristoteles yang mempengaruhi keilmuan kenegaraan pada masa-masa berikutnya. Ajaran tentang usul negara, hakikat negara, tujuan negara, dan lain-lainnya. Yang sampai sekarang itu masih menjadi referensi utama dalam pembahasan persoalan ilmu negara. Nah, yang terakhir itu ada Epicurus. Hidup di dua masa kejayaan Alexander the Great sekaligus masa runtuhnya kerajaan dunia menyebabkan Yunani menjadi terpecah belah dan akhirnya menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Nah, ada satu lagi nih yang ketinggalan, yaitu Zeno, seorang pengajar filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena. Ajarannya berlawan dengan ajaran individualis Epicurus. Ajaran Zeno bersifat universalisme yang tidak hanya meliputi bangsa Yunani aja, jadi seluruh manusia. Pada Romawi kuno, berbeda dengan pada waktu zaman Yunani, zaman Romawi ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitikberatkan soal-soal praktis daripada berpikir teoritis. Dan ada abad pertengahan. Jadi abad pertengahan ini setelah titiknya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dengan memasuki fenomena di zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ini umumnya agak panjang, dari abad ke-5 sampai abad ke-25. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka sudah barang tentu kalau pada zaman ini berkembang ilmu pengetahuan sedikit banyak terpengaruh oleh ajaran agama. Yang terakhir itu ada hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Ilmu negara ini memiliki hubungan erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pertama, ilmu negara berfungsi dengan teoris bagi negara. Nah, itu kajiannya itu lebih spesifik. Terus organisasi kekuasaan suatu negara. Ilmu penggunaan pendekatan sosiologis untuk memahami dinamika kekuasaan manusia. Menurut kamu, Jorel,
Teori hakikat negara itu terbagi jadi apa aja sih? Nah, kita masuk yang pertama adalah zaman Yunani kuno. Menurut Plato, pandangan negara ideal adalah sebagai alat untuk mencapai keadilan. Pemimpin ideal adalah filosof raja yang memiliki kebijaksanaan. Konsepnya adalah negara berfungsi untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Menurut pandangan Aristoteles, negara sebagai hasil dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama. Ia berfokus pada klarifikasi untuk pemerintahan. Konsepnya adalah tiga untuk pemerintahan. Yang pertama adalah monarki, aristokrasi, politia, dan penyimpangannya ada tiga juga, tirani, oligarki, dan demokrasi. Nah, kita masuk ke zaman Romawi. Menurut Cicero, negara sebagai institusi yang mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan hukum yang adil. Konsepnya dalam hukum alam sebagai dasar keadilan. Negara harus melayani kepentingan publik atau res publica. Nah, kita masuk kepada abad pertengahan. Menurut pendapat St. Augustinus, memisahkan antara kota Tuhan dan kota manusia. Negara sebagai alat untuk mengatur moralitas masyarakat. Konsep yang kita dapat adalah moralitas sebagai landasan bagi pengaturan negara. Menurut St. Thomas Aquinas, meningkatkan hukum dengan moralitas. Negara memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Konsep yang dalam kita terapkan adalah hukum positif harus mencerminkan hukum moral. Nah, kita masuk ke zaman yang terakhir adalah zaman modern. Menurut Thomas Hobbes, pandangannya adalah negara sebagai hasil dari kontrak sosial untuk menghindari keadaan alam yang brutal. Konsepnya ialah kekuasaan absolut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik. Menurut John Locke, pandangan menekankan hak individu dan pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat. Konsepnya negara bertugas melindungi hidup, kebebasan, dan properti. Dan yang ketiga adalah John Jacques Rousseau. Pandangannya adalah mengembangkan ide tentang kehendak umum. Perkenalkan, saya Novia Listalia dengan MPM 2451180. Saya akan menjelaskan tentang asal mula negara. Teori teokrasi adalah teori yang menyatakan sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan negara berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Teori perjanjian yaitu teori yang menganggap atau dibentuk karena adanya perjanjian-perjanjian masyarakat atau tradisi sosial masyarakat. Teori kekuasaan adalah berbagai pandangan tentang kekuasaan. Teori yuridis adalah teori yang mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut guna untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat maupun keadilan. Di sini saya akan menjelaskan teori dan tujuan fungsi negara. Teori tujuan dan fungsi negara saling berkaitan, di mana tujuan memberikan arah bagi fungsi yang dijalankan. Pemahaman tentang kedua aspek ini penting untuk mengevaluasi efektivitas suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan teori kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks negara dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama ada teori pluralisme, yaitu kekuasaan tersebar di berbagai kelompok dan dalam masyarakat, bukan terpusat pada suatu entitas. Nah, yang kedua ada teori elit. Kekuasaan dikendalikan oleh sekelompok elit yang mendominasi keputusan dan kebijakan. Yang ketiga ada teori Marxis, menekankan bahwa kekuasaan berakar pada hubungan ekonomi, di mana kelas penguasa atau bourgeoisie mengeksploitasi kelas pekerja atau proletariat. Nah, tujuan negara dari teori kekuasaan ini dapat bervariasi tergantung pada ideologi dan konteksnya. Namun secara umum mencakup yang pertama ada keamanan, yang kedua ada kesejahteraan, yang ketiga ada keadilan, dan yang terakhir ada stabilitas. Nah, fungsi negara teori kekuasaan ini yaitu dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lainnya fungsi legislatif, membuat dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua ada fungsi eksekutif, mengimplementasikan kebijakan dan mengelola pemerintahan. Yang ketiga ada fungsi yudikatif, menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Yang keempat ada fungsi diplomasi, menjalankan hubungan dengan negara lain untuk kepentingan nasional. Dan yang terakhir ada fungsi ekonomi, mengatur perekonomian dan menciptakan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, berikutnya ada teori yuridis.
Mengenai tujuan dan fungsi negara berfokus pada aspek hukum dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut. Yang pertama ada teori yuridis tujuan negara. 1. Melindungi hak asasi manusia. 2. Menegakkan keadilan. 3. Menciptakan ketertiban. 4. Mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada teori yuridis fungsi negara. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu negara memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga legislatif yang bertugas merumuskan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua ada fungsi eksekutif, yaitu fungsi ini dijalankan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan. Eksekutif juga bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan. Yang ketiga ada fungsi yudikatif, yaitu lembaga peradilan bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum serta menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Ini termasuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum. Yang keempat ada fungsi administrasi publik, yaitu negara mengelola berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang diperlukan bagi masyarakat. Nah, yang kelima ada fungsi diplomasi dan hubungan internasional, yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri yang mencakup perjanjian atau kerjasama internasional dan pengamanan kepentingan nasional di kancah global. Nah, yang ketiga ada teori kekuasaan. Teori kekuasaan, tujuan dan fungsi negara saling terkaitan dalam membahas bagaimana negara beroperasi dan menjalankan perannya dalam masyarakat. Nah, yang pertama ada kekuasaan sebagai otoritas, yaitu kekuasaan negara merujuk pada kemampuan untuk membuat keputusan dan menerapkan hukum. Yang kedua, teori pluralisme menganggap bahwa kekuasaan tersebar di berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat. Yang ketiga ada teori elit, yaitu berpendapat bahwa kekuasaan terus pada sekelompok elit yang memiliki pengaruh dan kontrol terhadap kebijakan dan keputusan penting dalam negara. Nah, yang keempat ada teori Marxis, yaitu menekankan bahwa kekuasaan negara berkaitan erat dengan struktur ekonomi dan kelas sosial. Nah, berikut ada tujuan negaranya. Yang pertama, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan stabilitas sosial. Nah, fungsi negaranya yaitu yang pertama, legislasi, yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, fungsi eksekutif, yaitu eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan. Yang ketiga, fungsi yudikatif, yaitu lembaga peradilan bertugas menegaskan hukum dan menyelesaikan sengketa, menjamin bahwa keadilan ditegakkan. Yang keempat, fungsi diplomasi, yaitu negara menjalin hubungan dengan negara lain untuk kepentingan nasional termasuk perjanjian dan kerjasama internasional. Yang kelima, fungsi administratif, yaitu mengelola sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna memberikan layanan yang diperlukan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan teori perdamaian yang dimana berkaitan dengan bagaimana negara dan masyarakat dapat mencapai dan mempertahankan kondisi damai. Dalam konteks ini, tujuan dan fungsi negara dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan negara dalam teori perdamaian, yaitu keadilan sosial, keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas politik. Nah, berikut ada fungsi negaranya. Yang pertama ada pengaturan dan penegakan hukum, yaitu menetapkan dan menegakkan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang kedua ada fasilitas dialog dan negosiasi, yaitu menghimpun berbagai pihak untuk berdialog dan bernegosiasi dalam menyelesaikan konflik secara damai. Nah, yang ketiga ada pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yaitu membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyediakan layanan besar bagi masyarakat. Nah, yang keempat ada diplomasi dan kerjasama internasional, yaitu berperan dalam menjaga hubungan baik dengan negara lain dan berpartisipasi dalam organisasi internasional untuk mendukung perdamaian global. Nah, berikutnya ada teori kebebasan. Teori kebebasan berfokus pada hak individu untuk bertindak dan berpikir secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar termasuk negara. Dan juga ada konsep-konsep penting dalam ilmu politik dan filsafat politik. Yang pertama ada kebebasan positif, yaitu menekankan pada kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, yang kedua ada kebebasan negatif, yaitu menekankan pada perlindungan individu dari intervensi eksternal. Tujuan negaranya itu bervariasi tergantung pada pandangan filosofil dan ideologi yang dianut. Yang pertama itu menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan perwujudan keadilan. Nah, fungsi negaranya itu yang pertama ada legislasi, yaitu mengatur dan menetapkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua fungsi eksekusi, yaitu
melaksanakan dan menegakkan hukum melalui institusi pemerintahan. Nah, yang ketiga fungsi yudikatif yaitu menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan melalui sistem peradilan. Yang keempat fungsi diplomasi yaitu mewakili kepentingan negara di tingkat internasional termasuk hubungan dengan negara lain. Nah, yang terakhir fungsi ekonomi yaitu mengatur perekonomian untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan manusia. Dengan memahami teori kebebasan, tujuan dan fungsi negara, kita dapat lebih memahami peran penting negara dalam kehidupan masyarakat dan individu. Berikut saya akan menjelaskan teori kesusilaan, yaitu dalam konteks negara membahas hubungan antara moralitas, etika, dan fungsi negara. Berikut adalah penjelasan mengenai teori kesusilaan, tujuan, dan fungsi negara. Teori kesusilaan berfokus pada etika yang seharusnya mengatur tindakan individu dan institusi termasuk negara. Ada beberapa poin penting dalam teori ini. Yang pertama, moralitas dan etika, yaitu negara seharusnya bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang baik dan etis, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang kedua ada kewajiban sosial, yaitu negara memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan, menciptakan lingkungan di mana individu dapat berkembang secara moral dan etis. Yang ketiga ada keberlanjutan moral, yaitu teori ini menekankan pentingnya keberlanjutan nilai-nilai moral dalam kebijakan politik dan tindakan negara yang menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat. Nah, di sini ada tujuan negaranya, yaitu mencakup yang pertama mewujudkan keadilan, yang kedua menjaminkan kebebasan dan hak asasi manusia, yang ketiga pembangunan moral masyarakat, yang keempat menjaga harmonis sosial. Nah, fungsi negaranya yaitu meliputi legislasi, yaitu menghasilkan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat. Nah, yang kedua penegakan hukum, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang adil dan transparan, memastikan bahwa pelanggaran terhadap norma moral ditindak dan tegas. Yang ketiga, perlindungan sosial, yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Yang keempat, edukasi moral, yaitu mendorong pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral dalam kurikulum serta mendukung program-program yang mengajarkan etika dan tanggung jawab sosial. Nah, yang kelima ada diplomasi dan hubungan internasional, mengembangkan hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika seperti saling menghormati dan kerjasama untuk kebijakan bersama. Dengan memahami teori kesusilaan, tujuan dan fungsi negara, kita dapat melihat pentingnya integrasi nilai-nilai moral dalam pengelolaan negara dan kehidupan sosial. Berikutnya saya akan menjelaskan teori negara kesejahteraan. Nah, teori negara kesejahteraan berfokus pada peran negara dalam menciptakan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Nah, teori negara kesejahteraan yaitu atau welfare state menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga hidup sejahtera. Nah, berikut ada beberapa prinsip kunci dalam teori ini. Yang pertama ada peran aktif negara, yaitu negara tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penyediaan layanan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Yang kedua ada keadilan sosial, yaitu teori ini menekankan pentingnya keadilan sosial di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga ada solidaritas sosial, yaitu negara kesejahteraan berfungsi untuk mempromosikan solidaritas di antaranya warganya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, di sini ada tujuan negaranya, yaitu yang pertama peningkatan kualitas hidup, yaitu meningkatkan standar hidup masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Yang kedua ada pengurangan kemiskinan, yaitu mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Yang ketiga ada perlindungan sosial, yaitu menyediakan jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin. Nah, yang keempat ada kesempatan yang setara, menjamin bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan sosial. Nah, fungsi negaranya yang pertama yaitu penyediaan layanan publik, regulasi ekonomi, pengembangan program sosial, penegakan hukum dan keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, negara kesejahteraan berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana semua individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Berikut ada teori kebahagiaan. Dalam konteks negara berfokus pada peran negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Berikut adalah penjelasan mengenai teori ini serta tujuan dan fungsi negara terkait kebahagiaan. Teori kebahagiaan atau happiness theory menganggap bahwa kebahagiaan individu dan masyarakat adalah tujuan utama dari kebijakan publik dan tindakan negara.
Yang pertama, ada kebahagiaan sebagai tujuan utama, yaitu negara seharusnya berorientasi pada kebahagiaan warganya, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi dan kekuasaan politik. Yang kedua, ada kesejahteraan subjektif, yaitu kebahagiaan diukur melalui pengalaman subjektif individu, termasuk perasaan puas, bahagia, dan makna dalam hidup. Yang ketiga, ada kualitas hidup, yaitu kebahagiaan berhubungan erat dengan kualitas hidup, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan yang bersih, dan hubungan sosial yang baik. Nah, tujuan negara dalam konteks kebahagiaan ini itu meliputi meningkatkan kesejahteraan, mengurangi stres dan ketidakpastian, promosi kualitas hidup, potensi komunitas, dan keterhubungan. Nah, fungsi negaranya yaitu penyediaan layanan publik, kebijakan sosial, keamanan dan perlindungan, ketertiban warga, serta penelitian dan pengukuran. Dengan pendekatan ini, negara berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan individu dan kolektif sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan lagi teori diktator, yaitu berfokus pada bagaimana kekuasaan absolut dipegang oleh suatu individu atau kelompok dengan sedikit atau tanpa partisipasi dari warga negara. Teori diktator mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang memiliki kontrol penuh atas negara dan rakyatnya. Nah, ada beberapa poin kunci dari teori ini. Yang pertama, ada kekuasaan absolut, yaitu diktator memiliki kekuasaan tanpa batas dari lembaga legislatif atau yudikatif, seringkali mengesampingkan konstitusi dan hukum. Yang kedua, pengendalian media dan informasi, yaitu diktator seringkali mengontrol media untuk membatasi informasi yang diterima publik sehingga manipulasi opini dan mencegah oposisi. Nah, yang ketiga, ada represi dan pengawasan, yaitu diktator menggunakan kekuatan militer dan alat-alat represi untuk mengekang kebebasan sipil dan membungkam disens. Tujuan negara diktator seringkali berbeda dengan sistem demokrasi. Nah, yang pertama ada konsolidasi kekuasaan, yaitu mempertahankan dan memperkuat kekuasaan pemimpin atau kelompok penguasa. Nah, yang kedua ada stabilitas politik, yaitu menciptakan ilusi stabilitas dengan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan situasi meskipun seringkali dengan cara yang represif. Yang ketiga, kontrol sosial, yaitu membangun masyarakat yang patuh melalui pengawasan, pendidikan ideologis, dan propaganda. Yang keempat adalah mobilitas sumber daya, yaitu mengarahkan sumber daya nasional untuk mendukung kekuasaan dan agenda pemimpin seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Nah, fungsi negara dalam konteks diktator itu meliputi yang pertama penegakan hukum yang bias, yaitu menegakkan hukum yang menguntungkan penguasa dan menindas lawan politik tanpa menjunjung tinggi keadilan. Nah, yang kedua ada pengendalian ekonomi, yaitu mengontrol ekonomi untuk memastikan kekuasaan tetap berada di tangan elit yang berkuasa, seringkali dengan cara korupsi dan nepotisme. Yang ketiga ada pengawasan dan represi, yaitu menggunakan alat-alat keamanan untuk memantau dan menindak individu atau kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Yang keempat ada propaganda dan informasi, yaitu mempromosikan ideologi negara dan pemimpin melalui media dan pendidikan untuk membangun dukungan dan legitimasi. Yang kelima ada pengabaian hak asasi manusia, yaitu seringkali mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia untuk mempertahankan kontrol dan menekankan disens. Melalui pendekatan ini, negara dalam sistem diktator berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara yang dapat merugikan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ada teori keadilan. Teori keadilan ini membahas prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya mengatur hubungan antar individu dan negara. Berikut ada penjelasan dalam teori serta tujuan dan fungsi. Teori keadilan menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi dalam struktur sosial dan politik. Nah, berikut ada beberapa pendekatan utama dalam teori ini. Yang pertama, keadilan distribusi, yaitu memfokuskan pada pembagian sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Yang kedua, ada keadilan komutatif, yaitu berfokus pada hubungan timbal balik antar individu. Yang ketiga, ada keadilan prosedural, yaitu menekankan pentingnya proses yang adil dalam pengembalian keputusan dan penerapan hukum. Yang keempat, ada keadilan restoratif, yaitu menyediakan cara untuk memperbaiki kerugian dan menyembuhkan hubungan yang rusak akibat pelanggaran. Nah, tujuan negara dalam konteks keadilan ini yang pertama menjamin keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, mendorong partisipasi, dan membangun keadilan ekonomi. Nah, fungsi negara dalam kerangka keadilan ini yang pertama penegakan hukum, yaitu menyusun dan menegakkan hukum yang adil
dan transparan yang melindungi hak semua individu dan kelompok. Yang kedua, pendidikan keadilan, yaitu mendorong pendidikan tentang keadilan dan hak asasi manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, yang ketiga, ada menyediakan layanan publik, yaitu memberikan layanan yang adil dan merata kepada seluruh warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang keempat, ada penyelesaian sengketa, yaitu menyediakan mekanisme yang adil untuk menyelesaikan konflik dan sengketa antara individu atau kelompok. Nah, yang kelima, ada advokasi keadilan, yaitu mengadvokasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal dan internasional. Dengan pendekatan ini, negara berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencakup potensi mereka. Tadi aku udah ngejelasin tentang pengantar ilmu negara. Nah, sekarang boleh nggak kamu jelasin ilmu negara, terus jelasin apa aja sih yang ada dalam ilmu negara itu? Nah, pertama tipe negara itu ada secara objektif, ada tipe negara timur purba, negara timur negara Yudekono, negara Romawi, dan abad pertengahan. Nah, kita masuk ke negara timur purba dulu. Nah, negara timur purba itu ciri-cirinya itu tirani, bersifat teokratis, dan pemerintah bersifat absolut. Kemudian negara Yunani kuno itu ciri-cirinya negara metropolis, demokratis, dan pemerintah dipegang oleh filsafat. Di negara Romawi itu ciri-cirinya negara berbentuk imperium, pemerintah dipegang oleh kaisar, dan kaisar menjalankan pemerintah dengan mutlak. Di negara pertengahan itu ciri-cirinya adalah dualistis, di mana pertentangan penguasa dan rakyat. Kemudian ada feudalistis, antara pertentangan pemilik dan penyewa. Kemudian ada despotis, di mana pertentangan negarawan dan gereja. Selanjutnya itu ada bentuk negara. Bentuk negara itu ada dua. Nah, sebelumnya itu aku jelasin dulu ya pengertian bentuk negara itu. Nah, bentuk negara itu adalah bentuk negara melukiskan dasar negara, susunan dan tertib suatu negara, berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara, sedangkan bentuk-bentuk pemerintah melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh mengikuti ketentuan yang tetap. Nah, negara yang pertama adalah negara kesatuan, di mana negara kesatuan itu yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintahan negara kesatuan ini, negara dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara desentralisasi maupun sentralisasi. Kemudian ada negara serikat, yaitu negara terdiri atas gabungan beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah pusat yang menyangkut kepentingan bersama. Meskipun demikian, kekuatan asli tetap ada pada negara bagian karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Nah, ada lagi nih, itu bentuk kenegaraan. Kalau bentuk kenegaraan itu ada 4. Yang pertama ada serikat, dominion, uni, dan pengawasan. Negara serikat itu ikatan antara beberapa negara yang masing-masing tetap mempunyai kedaulatan baik keluar ataupun ke dalam. Nah, sedangkan uni yaitu gabungan 2 atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Kalau uni ini terbagi menjadi 2, yaitu uni personil, di mana 2 negara yang kebetulan memiliki raja yang sama sebagai kepala negara. Kemudian ada uni real, yaitu 2 negara berdasarkan traktat mengadakan ikatan yang dikepalai seorang raja dan membentuk perlengkapan uni guna mengatur kepentingan bersama. Ada pengawasan, di mana pengawasan ini ada protektorat dan ada koloni, ada mandat dan trusteship. Kalau protektorat itu yaitu negara yang berada di bawah lindungan negara yang kuat. Negara protektorat kolonial ini menyerahkan hubungan luar negeri, hankam, dan dari pemerintah pelindung. Selanjutnya ada koloni, yaitu suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain. Terus itu ada mandat, negara yang tadinya merupakan jajahan negara yang kalah pada Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara di bawah pengawasan negara bangsa. Kemudian ada trusteship, yaitu negara yang tadinya merupakan jajahan negara yang kalah pada Perang Dunia II dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara di bawah pengawasan PBB. Selanjutnya selain bentuk republik, ada lagi bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan monarki ini ada 3. Yang pertama ada monarki absolut, di mana raja atau ratu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan dapat mengendalikan pemerintahan
berjalan secara penuh tanpa pembatasan yang signifikan dari lembaga lain. Kemudian ada monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Kemudian ada monarki parlementer, di mana raja atau ratu bertindak sebagai kepala negara yang simbolis, sedangkan kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan parlemen atau badan eksekutif. Nah, selanjutnya itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini ada dua, presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, sistem presidensial, yaitu kekuasaan utama berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilu. Kalau sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan yang tugas pemerintahnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri. Parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet, tetapi pemerintah juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori unsur-unsur negara termasuk wilayah, penduduk, pemerintah, dan pengakuan. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah negara mencakup daratan, perairan, dan udara yang menjadi batas-batas negara tersebut. Wilayah harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar dapat diakui oleh negara-negara lain di dunia. Penjelasan eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara atas teritorial yang dimiliki sebagai kesatuan sosial dan geografis. Batas-batas wilayah harus dituangkan melalui demarkasi dan delineasi batas wilayah untuk memastikan kepastian. Lalu ada penduduk. Definisinya, penduduk negara merupakan warga negara yang tinggal di wilayah negara tersebut. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara. Kewarganegaraan juga menjadi hal yang penting dalam menentukan siapa yang menjadi bagian dari suatu negara. Penjelasan, keberadaan penduduk tetap atau rakyat merupakan unsur terpenting dalam bentuknya suatu negara. Mereka adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama dan memiliki hubungan khusus dengan negara tersebut. Lalu yang ketiga ada pemerintahan. Definisinya, pemerintahan negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayah negara. Pemerintahan juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negara. Pemerintahan memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Jelasannya, adanya pemerintah yang efektif adalah salah satu persyaratan penting dalam klaim bahwa suatu negara telah terbentuk. Pemerintah mencakup lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk mengatur komunitas dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Yang keempat, pengakuan. Definisinya, meskipun tidak dalam unsur tradisional, pengakuan dari negara lain merupakan faktor penting dalam eksistensi suatu negara. Pengakuan menunjukkan bahwa negara baru telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Dasarnya, secara teknis, pengakuan bukanlah unsur konstitutif utama, tapi sangat signifikan dalam praktik internasional. Negara yang ingin diakui harus memenuhi semua unsur konstitutif lainnya, penduduk, wilayah, dan pemerintah, sebelum bisa mendapatkan pengakuan resmi dari komunitas internasional. Lalu ada teori hilangnya negara. Teori hilangnya negara dari sisi objektif mengacu pada faktor-faktor seperti hilangnya pemerintah, batas teritorial yang negara yang dipertanyakan, dan peran pentingnya aparat penegak hukum dalam kehidupan bernegara. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kerusakan iklim politik, perpecahan antar kelompok, dan masalah kepercayaan pada negara. Teori hilangnya negara dari sisi subjektif menunjukkan pentingnya keadilan komunitas, identitas, dan nasionalisme dalam mempertahankan suatu kebangsaan negara.